Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta PLT Gubernur Sony Sumarsono memecat PNS yang tidak netral dalam Pilgub DKI 2017. Sementara PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono sepakat dengan Ahok untuk memecat PNS tidak netral. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta PLT Gubernur Sony Sumarno memecat PNS yang tidak netral. Ahok yakin dengan pengalamannya sebagai Dirjen Otda Kemendagri, Sumarno seharusnya jeli melihat PNS yang berpolitik. Sepakat dengan Ahok, PLT Gubernur Sony Sumarno akan bertindak tegas apabila ada PNS yang bersikap politis dan tidak netral. Sony pun tidak segan untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga dipecat secara tidak terhormat. Sejumlah instrumen akan ia gunakan untuk mengawasi netralitas PNS, salah satunya melalui media massa. Ia pun membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengadukan PNS yang bersikap memihak dalam pilkada. Seluruh jajaran birokrasi, ya orangnya, ya perangkatnya dan semuanya harus dalam posisi netral, menjaga jarak kepada semua pasangan calon, kalau bisa memang bisa memayungi, ya, memberikan kedamaian kepada ketiga pasangan calon. Saya kira bekerja secara profesional, layani publik dengan sebaik-baiknya. Itu, dan saya sepakat sebenarnya dengan Pak Ahok, itu yang akan saya pegang teguh. Kalaupun ada yang melanggar, saya mohon maaf, dari awal saya katakan ada sanksi-sanksi. Sebagai penyelenggara pemerintah, pegawai negeri sipil diwajibkan untuk bersikap netral sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tim Liputan, Metro TV. Hari ini merupakan hari transisi PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono bertugas di Balai Kota. Ada sejumlah agenda pemerintahan yang dalam waktu dekat harus dipastikan berjalan. Hari pertama PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono bekerja, ada sejumlah agenda di depan mata yang harus ia kerjakan. Pertama, mulai dari mengawal upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan Dewan Pengupahan. Nantinya UMP DKI 2017 ini akan diumumkan bersama di seluruh provinsi di Indonesia pada tanggal 1 November 2016. Tentunya yang paling penting ialah menyelesaikan APBD 2017 tepat waktu. Selain masalah tepat waktu, juga APBD 2017 ini harus dipastikan bersih dari anggaran siluman. Tak lupa juga PLT harus mengawasi kondisi lapangan khususnya terkait dengan titik-titik banjir di ibu kota, mengingat 3 bulan ke depan Jakarta akan menghadapi musim penghujan. Dan tentunya selama menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono juga harus tetap menjamin netralitasnya dan tegas agar pemilihan gubernur bersih dari kecurangan dan keberpihakan pegawai negeri sipil. Dari Jakarta, Clara Alvirina, Uca Fernandes, Metro TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, terkait dengan belum keluarnya keputusan MK mengenai pengujian Undang-Undang Pilkada tentang cuti kampanye pasangan calon kepala daerah petahana, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan dapat mencabut penugasan PLT kepala daerah kapan saja menyesuaikan keputusan MK. Saat ini ada 44 pasangan calon petahana yang akan maju dalam Pilkada serentak 2017. Untuk itu, Mendagri sudah menunjuk para PLT yang akan mengisi kekosongan jabatan saat cuti kampanye. Mendagri memang sudah menunjuk para PLT kepala daerah meski belum ada keputusan dari MK mengenai pengujian Undang-Undang Pilkada tentang cuti kampanye yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun Cahyo menegaskan menunjuk PLT dapat dicabut menyesuaikan keputusan MK. Adapun tugas dari PLT Gubernur diantaranya adalah memimpin pelaksanaan pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban, memfasilitasi pilkada, menandatangani APBD dan bertanggung jawab kepada Mendagri. Masa jabatan PLT berakhir pada saat Gubernur selesai menjalankan cuti. Keputusan Menteri berlaku sejak 28 Oktober 2016, ditetapkan 25 Oktober 2016.
Kalau MK nanti keputusannya apa kan kami belum tahu. Itu aja. Seandainya keputusannya mengabulkan untuk cutinya tuh hanya cuti kampanye, ya sudah kami cabut aja. SKPLT kan enteng aja, nggak ada masalah. Sukmawati Soekarno Putri melaporkan dugaan penghinaan Pancasila yang dilakukan oleh pimpinan Ormas Islam Rizik Syihab. Sukmawati Soekarno Putri didampingi kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Rizik Syihab yang diduga telah menghina Pancasila. Dugaan penghinaan oleh Rizik terdapat dalam rekaman video berdurasi 2 menit 15 detik saat menjadi penceramah di Jawa Barat pada 2014 lalu. Dalam laporannya, Sukmawati membantah jika ada unsur politis. Ia berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan dan memeriksa Rizik terkait ucapan di video tersebut. Sangat tersinggung karena kata-katanya sangat tidak santun dan tidak hormat sebagai pimpinan Ormas FPI. Orang dengan pihak Bareskrim, apa yang dilakukan oleh pihak Bareskrim nanti? Ya, untuk menindaklanjuti, saya kira mekanismenya, prosedurnya pasti ada tahapannya. Sehari menjelang dimulainya masa kampanye Pilkada serentak tahun 2017, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyempatkan diri pulang ke Yogyakarta. Kepulangan Anies untuk meminta restu ibunda agar dimudahkan segala urusan selama mengikuti proses dan tahapan pemilihan orang nomor 1 di Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sejumlah kegiatan di Yogyakarta. Ia mengunjungi makam Panglima Besar Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Kusubanegara, Yogyakarta. Kedatangan Anies ke makam Jenderal Sudirman untuk melakukan ziarah sekaligus mengenang jasa-jasa besar beliau selama hidup dan memimpin. Selain itu, kepulangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah untuk meminta doa restu ibunda agar dimudahkan segala urusan selama mengikuti proses dan tahapan pemilihan orang nomor 1 di Jakarta. Doa dan restu ibu dapat menjadi semangat dan efek positif atas ikhtiar seorang anak. Besok mulai masa kampanye di Jakarta. Ini hari terakhir sebelum kampanye, saya merasa perlu untuk kembali ke Jogja, mengunjungi ibu dan mohon doa restu dari ibu. Jadi tadi saya pulang ke rumah untuk bertemu ibu. Sesudah itu kemudian saya datang ke makam Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk memberikan rasa hormat dan sekaligus mengingatkan pada kita semua bahwa kepemimpinan di Indonesia dari awalnya adalah kepemimpinan orang-orang tegas, orang-orang berani, dan orang-orang yang menghargai sesama, orang-orang yang menunjukkan sikap yang bersahaja seperti Panglima Besar. Setelah dilakukannya pengundian nomor urut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni, mengurangi waktu tampil di publik. Pasangan nomor urut 1 itu memilih untuk fokus konsolidasi bersama tim pemenangan. Menjelang masuknya masa kampanye, 4 partai pengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni beserta relawan resmi lebih banyak melakukan konsolidasi dan pelatihan-pelatihan. Dengan demikian, rencana kampanye dapat dilakukan secara terukur dan maksimal. Peran Agus sendiri disebutnya sangat penting dalam memperkuat segenap tim pemenangan dan relawan. Dengan demikian, tim bisa mendapat pemahaman yang utuh dan terintegrasi dalam pemenangan pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, PAN, PKB, dan P3 tersebut. Konsolidasi internal dan penguatan tim pemenangan diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menghadapi tahapan kampanye yang akan dimulai pada 28 Oktober besok.
Pasca dilantiknya pelaksana tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Mendagri, hari ini Wagub DKI Jarot mengosongkan rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta. Dan berikut laporan disampaikan rekan kami Deborah Setiawan dengan juru kamera Prasetyo Prayogo. Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah diresmikan kemarin oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan untuk itu menandakan bahwa awal dari cuti kampanye sudah dimulai. Dan hari ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saifullah sudah mulai mengosongkan rumah dinasnya, dan untuk mengetahui seperti apa nanti kelanjutannya sudah bersama dengan saya Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Jarot. Pak Jarot, ini setelah pindah nanti rencananya Bapak akan menempati rumah di mana, Pak? Ya, ini kan kita lagi persiapan untuk mengangkat beberapa barang kebutuhan sehari-hari ke rumah kontrakan di daerah Menteng. Jadi tidak jauh dari tempat ini, ya, di tengah kota, sehingga mobilitas dan aktivitas kita itu bisa lebih bagus, ya, lebih lancar, ya, dibandingkan saya harus tinggal di rumah sendiri di daerah Cibubur. Ya, sekarang lagi persiapan. Pak, ini tentunya selain berkampanye, Pak, apa yang akan menjadi aktivitas maupun kegiatan utama Bapak selama cuti? Selain kampanye, ya, selama cuti lebih enak kita, artinya bisa mendampingi anak-anak, ya, bisa mendampingi keluarga untuk, ya, mereka supaya bisa belajar dengan baik, ya. Oleh karena itu sengaja saya minta bahwa rumah kontrakan itu bukan dijadikan posko pemenangan, sehingga terpisah antara kehidupan keluarga kami secara pribadi, keluarga, dengan aktivitas kampanye. Nah, lalu Pak, apa kira-kira PR terbesar untuk PLT Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Pak? Yang paling mendesak tentu saja harus segera menyelesaikan RAPBD tahun 2017. Kita berharap RAPBD itu bisa disahkan pada bulan Desember, sehingga Januari itu sudah langsung bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi. Kemudian proses pelelangan itu bisa mendahului. Dengan begitu kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk bisa melaksanakan program-program fisik, terutama yang membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya pembangunan rusunawa, pembangunan sekolah, itu harus mendapatkan skala prioritas untuk segera dipercepat proses pelelangannya. Terima kasih banyak Pak Jarot buat waktunya, sukses selalu. Ya, demikianlah yang kami sampaikan dari Jakarta. Deborah Setiawan, Prasetyo Prayogo, Metro TV. Baik, Rani, kamu berasa nggak sekarang ini curah hujan memang cukup tinggi, tapi kita tidak bisa menduga gitu ya, hujan itu memang sekarang sudah tidak di bulan yang ber lagi. Nah, itu dia. Ini memang yang namanya cuaca akhir-akhir ini cukup tidak bisa ditebak, Irgi, tapi salah satu yang cukup mengkhawatirkan menurut saya adalah banjir yang kerap terjadi akibat yang namanya sungai ini pada meluap. Yang terakhir adalah di Bandung, ini juga mengakibatkan banyak sekali kerugian pastinya. Ya, dan salah satu faktor banjir tersebut adalah mungkin kotornya sungai. Betul. Nah, salah satu sungai yang mengalir di Jakarta adalah Sungai Ciliwung. Iya, betul sekali. Sungai Ciliwung ini juga boleh dikatakan sekarang ini sudah cukup bersih, ya, seperti viral-viral dari foto-foto yang beredar di internet, bahwa memang sekarang Sungai Ciliwung sudah mulai bersih dan kita bisa menikmatinya. Nah, mungkin ini ada peran dari beberapa orang yang peduli terhadap Sungai Ciliwung. Iya, pastinya dong. Makanya sudah hadir di studio bersama kami Bapak Usman Firdaus, Ketua dari Komunitas Peduli Ciliwung atau MAPECI. Selamat pagi dan selamat datang, Bapak. Selamat pagi. Baik, Pak Usman, ini bicara tentang Sungai Ciliwung yang mengalir di Jakarta, dan Pak Usman ini kan memang adalah masyarakat yang memang peduli akan Ciliwung dan menamakan dirinya adalah masyarakat peduli Ciliwung. Sungai Ciliwung itu kan panjang sekali ya, Pak Usman. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu, awal mula berdirinya MAPECI itu kapan sebenarnya, Pak Usman? MAPECI itu berdiri pada tanggal 11 Januari 2009.
Nah, diawali dari tahun 2006, 2007 kita berkegiatan kelompok tani. Jadi kelompok tani lingkungan. Nah, kita menghijaukan kampung kita, kemudian kita lihat Ciliwung yang selama ini kita tanam penuh sampah, gitu kan. Nah, dari situ kami bertekad bagaimana sampah ini kita coba bersihkan. Dari spot yang pertama di kelurahan kita. Itu di mana? Di Kelurahan Cikoko. Tepatnya di kawasan Cawang MT Haryono. Jadi memang masyarakat ada di sekitar situ yang awalnya. Ya, awalnya masyarakat sekitar situ. Matpeci ini ya. Matpeci itu. Iya. Baik. Nah, Sungai Ciliwung ini kan memang panjang sekali. Betul. Jadi awalnya dari situ, terus begitu yang mengalir itu totalnya ada berapa kilo sebenarnya? Sungai Ciliwung itu kurang lebih 129 km ya. Dari hulunya di kawasan Puncak ya, kemudian berhilir di Muara Jakarta. Nah, ini memang sangat memprihatinkan. Dari hulu sampai hilir itu rusak ya. Seberapa akibat ulah kita ya manusia. Jadi kotornya juga karena sampah dari kita juga gitu ya Pak ya? Sampahnya dari masyarakat ya, dari warga sekitar ya, terutama karena memang kesadaran belum tumbuh sehingga masyarakat masih seenaknya saja membuang sampah seperti itu. Oke, berarti memang peranan dari masyarakat sendiri ini juga sebenarnya dibutuhkan peranan aktif gitu ya Pak untuk ikut membersihkan dan tidak membuang sampah ke kali atau sungai. Tapi peranan dari pemerintah sendiri apakah juga turut membantu kegiatan komunitas Matpeci? Iya, jadi memang dari awal kita volunteer ya, dari volunteer, kemudian kita beraktivitas terus dan kita memang mengharap dukungan pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI ya, karena kami berada di DKI, dari pemerintah sendiri sudah ada perhatian, terutama sejak 2014 kita melalui UPK Badan Air, Dinas Kebersihan sudah menjalankan program untuk bersih-bersih sungai. Jadi yang disebut dengan pasukan oranye. Pasukan oranye di sungai itu memang diawali dari kegiatan-kegiatan di bersih-bersih Ciliwung ya. Namun akhirnya menginspirasi semua pihak. Sekarang di Jakarta 13 sungai yang mengalir di Jakarta sudah ada pasukan oranye. Dari UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Jadi bukan hanya di Kali Ciliwung saja ya, tapi 13 kali di Jakarta sungai, ya. Betul, seperti itu. Yang dilakukan pembersihannya itu sejauh apa sih sebenarnya Pak Usman? Jadi pembersihan itu memang pemeliharaan ya, pemeliharaan terhadap kebersihan sungai. Yang awalnya memang kita hanya beberapa orang. Sekarang mungkin sudah hampir 13 sungai dan hampir 3.000-an orang lebih. 3.000? Iya, pasukan oranye ini untuk membersihkan sungai. Jadi memang tujuan utama kita membersihkan sungai ini supaya airnya jadi bersih, sungainya bisa dimanfaatkan mungkin untuk wisata sungai. Kemudian sampah ini nanti dikumpulkan, kemudian diangkut oleh truk-truk dinas kebersihan, dan sebagian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, ini memang cukup banyak yang memang tergabung dalam Matpeci ini, tapi pertanyaannya adalah sumber dananya dari mana gitu Pak Usman ya? Tapi, apakah semuanya volunteer mungkin? Betul sekali, nanti jangan dijawab sekarang, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Plus Pagi. Ya, kembali lagi masih bersama kami di Metro Plus Pagi. Pastinya kita masih berbincang mengenai kali atau Sungai Ciliwung yang sebenarnya zaman dulu ini saya ingat banget, saya pernah baca-baca bahwa salah satu sungai yang paling bersih di dunia tadinya. Tapi karena sekarang ini banyak sekali orang yang mungkin sudah menjadi culture gitu ya, membuang sampah dengan gampangnya langsung saja ke kali. Nah ini sebagai ketua komunitas peduli Ciliwung atau Matpeci, Pak Usman, gimana sih sebenarnya kendala paling besar dalam membersihkan kali-kali yang ada itu apa? Ya, sebetulnya kendala yang paling besar adalah masyarakat ya. Mungkin kalau membersihkan kali itu tidak sesulit menyadarkan masyarakat ya. Artinya kita dibekali dengan fasilitas yang cukup ya, dari Dinas Kebersihan, juga fasilitas yang memang kita punya dari beberapa sumbangan dari beberapa teman-teman. Nah ini yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Tapi memang kendala yang sekarang sedang terjadi adalah curah hujan yang tinggi, sehingga arus airnya lebih cepat ya. Dan ini memang menimbulkan keriskanan sendiri untuk bahaya di sungai. Tapi kita punya SOP dalam rangka membersihkan sungai seperti apa gitu. Langkah yang harus diambil pada saat-saat tertentu,
jika memang kondisi sangat berbahaya. Tapi pada saat air curah tertinggi, puncak tertinggi, kita hanya standby untuk melakukan pengawasan. Nah, nanti pada saatnya baru kita lakukan pembersihan dibantu dengan alat-alat yang ada. Kapan saja waktunya untuk melakukan pembersihan di Sungai Ciliwung ini? Sepanjang hari sebetulnya, mulai dari jam 7 ya sampai jam 3 sore. Oh gitu ya. Iya, Ya, tadi kembali saya berpikir ada banyak sekali orang yang terlibat di sini, ada yang volunteer juga, tapi apakah memang ini mereka hanya sebagai volunteer saja atau memang mereka disupport oleh pemerintah juga? Ada beberapa yang memang disupport oleh Dinas Kebersihan ya. Jadi mereka menjadi petugas harian lepas. Mereka mendapatkan upah minimum provinsi yang memang sudah diatur sejak 2014. Tapi di samping itu ada juga relawan-relawan kita yang memang kita rekrut dari sekolah, kemudian dari masyarakat, dari perguruan tinggi, bahkan ada beberapa volunteer yang memang sudah usianya cukup dewasa gitu ya, yang sudah pensiun juga ada. Mereka ingin berbagi dengan kita, terutama bagaimana konsep-konsep restorasi sungai, konsep edukasi untuk masyarakat, itu sedang kita coba kembangkan karena memang sekarang sebetulnya kita tinggal mengedukasi masyarakat aja. Kalau masalah kebersihan sungai, kita sudah lihat di Jakarta sudah cukup bersih. Nah, tinggal bagaimana mengurangi sampah yang masuk dari hulu ke hilir, kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat. Sekarang tugas kita mungkin tinggal itu. Ya, tapi Pak Usman, sebenarnya saya agak sedikit penasaran juga sebenarnya seberapa parah sih sampah-sampah yang ada di Sungai Ciliwung pada saat waktu sebelum ini ya, dan sampah seperti apa yang ada di sana? Ya, kalau sampah macam-macam ya. Sampahnya mulai dari yang terkecil plastik ya, sampai karungan, ada juga sofa, kasur ya, bahkan binatang ternak ada pernah kita temukan binatang ternak seperti sapi gitu, dibuang begitu saja di sungai. Sapi dibuang di sungai. Jadi memang itu semua masyarakat memanfaatkan sungai hanya untuk membuang sampah, daripada pemanfaatan secara normal. Baik Pak Usman, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di sini, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Usman dan juga teman-teman semuanya juga dapat menyadarkan masyarakat yang ada, khususnya ada di sekitar Sungai Ciliwung, dan untuk masyarakat Jakarta keseluruhannya ya. Iya, pastinya. Terima kasih Bapak Usman.